Nah, apa sih bias algoritma itu? Nah, kita dapat mendefinisikan bias algoritma ketika kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu bias, apa itu algoritma, dan gabungan kedua kata tersebut yang menjadi satu frasa yaitu bias algoritma dan apa kaitannya dalam penelitian sehingga diskusi kita merujuk kepada bias algoritma dalam penelitian. Nah, bias misalnya yang kami bahas dalam buku kami yang berjudul Psikologi Hukum, Bias Kognitif dalam Penegakan Hukum, kami sebutkan secara sederhana analogi dari bias adalah jalan pintas mental. Nah, sebagaimana kalau kita sering menggunakan jalan pintas, itu artinya kita melanggar aturan lalu lintas. Begitupun dengan berpikir. Ketika kita sering menggunakan jalan pintas, maka kita melanggar aturan berpikir. Nah, kalau kita merujuk ke dalam buku Daniel Kahneman yang berjudul Thinking Fast and Slow, bias kognitif itu sering datang dari sistem berpikir satu, yaitu sistem berpikir yang buru-buru. Sementara sistem berpikir kedua adalah obat bagi bias kognitif, yaitu berpikir lebih lambat atau yang populer kita sebut sebagai critical thinking. Bias ini mengandung segala prasangka dan kecenderungan terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang kita perlakukan secara tidak adil atau tidak benar. Nah, sementara algoritma adalah persamaan matematika atau aturan logika, aturan logis yang bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Sehingga kalau kita misalnya belajar logika dasar, ya algoritma ini merupakan bagian dari logika. Sehingga kalau dalam algoritma menggunakan jika maka, begitupun dengan induk dari algoritma yaitu logika, ada jika maka. Jika inputnya seperti ini, silakan diproses, maka akan memberikan output seperti itu. Itulah rumus sederhana dari algoritma. Ada input, ada proses, ada output. Nah, ketika kita integrasikan dua kata tersebut, bias yang dipelajari dalam ilmu psikologi dan algoritma yang dipelajari dalam ilmu logika atau bahkan ilmu komputasi, maka melahirkan sebuah disiplin ilmu baru yang kita sebut sebagai bias algoritma. Nah, bias algoritma ini artinya ada jalan pintas atau ada penyimpangan, ada deviasi yang dilakukan oleh algoritma baik dalam tahapan input, proses maupun outputnya. Yang tentu akan merugikan seseorang atau kelompok tertentu karena di dalam tahapan tersebut ada miss yang dilakukan oleh algoritma sehingga merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Nah, terus apa kaitannya bias algoritma ini ketika kita melakukan penelitian? Nah, bias algoritma dalam tahapan penelitian dapat terjadi dari keseluruhan tahapan penelitian tersebut. Mulai dari tahapan awal yaitu pengumpulan data sampai kepada tahapan akhir yaitu publikasi. Atau misalnya ketika kita menemukan atau menginterpretasikan temuan kita. Nah, di dalam tahapan pengumpulan data, data yang bias atau input yang kita masukkan secara bias, baik itu dokumen yang kita attach atau data publik yang ada dan kemudian dikonsumsi oleh algoritma, dalam hal ini AI tentunya akan menghasilkan input yang bias pula. Misalnya kalau kita prompt secara tidak jelas, atau kita attach dokumen secara tidak jelas, atau tanpa attach dokumen dan prompt yang tidak jelas, tetapi algoritma dalam hal ini AI memproses data publik, maka ada kemungkinan datanya bias. Sehingga kita bisa kembali ke dalam sebuah prinsip dalam algoritma yaitu garbage in, garbage out. Jika datanya yang masuk itu sampah dalam tanda kutip, maka data yang keluar atau temuan atau respon atau jawaban dari AI tersebut akan berpotensi menjadi data yang sampah pula. Nah, sementara di dalam tahapan analis data atau processing, algoritma juga bukan hanya bergantung pada data yang bias. Misalnya kalau datanya tidak bias, datanya benar, tetapi prosesnya, model AI-nya itu bias, algoritma machine learning-nya itu bias, maka data yang sevalid apapun akan menghasilkan output yang tidak valid atau bias pula. Karena prosesnya atau machine learning yang ada dalam algoritma tersebut juga tidak lepas dari bias. Nanti kita akan bahas dalam 6 jenis bias algoritma. Sementara dalam tahapan interpretasi temuan, karena data publik yang diakses oleh algoritma tersebut, kita memerlukan evaluasi kritis. Kalau tidak ada verifikasi dua langkah dalam proses kita sebagai seorang peneliti, maka interpretasi temuannya juga atau outputnya juga mengandung bias. Nah, apa saja kemudian sumber-sumber bias algoritma atau 6 jenis bias algoritma? Yang pertama adalah
bias dunia nyata. Ini yang paling umum. Dan ini tidak akan bisa diselesaikan oleh algoritma. Kenapa? Karena ini adalah cerminan atau representasi dari bias yang ada di dunia nyata. Contohnya, bias rasial. Kalau kita ambil contoh misalnya di Amerika, maka warga kulit hitam itu sering diperlakukan secara tidak adil. Maka algoritma hanya merepresentasikan bias dunia nyata tersebut. Yang kedua, misalnya bias dari ilmuwan data. Nah, ilmuwan data ini dalam hal ini yang merancang algoritma tersebut atau merancang mesin AI tersebut itu tidak terlepas dari bias kognitif, sehingga bias kognitif yang inherent ada dalam diri setiap manusia termasuk ilmuwan data akan merepresentasi data-data yang kemudian ia masukkan ketika ia merancang, membuat atau melatih algoritma atau machine learning tersebut. Misalnya, ketika ilmuwan data itu mengalami bias konfirmasi hanya menyandarkan pada keyakinan kelompoknya saja, maka algoritma tersebut sangat rentan terhadap bias algoritma dari ilmuwan data tersebut. Contoh misalnya ketika saya menggunakan ChatGPT, ketika fitur-fitur ChatGPT tahun lalu itu mengeluarkan fitur terbarunya yaitu perintah suara, saya berdiskusi dengan ChatGPT tahun lalu tentang kasus Palestina. Maka jawaban dari ChatGPT adalah, maaf kami tidak dapat mendiskusikan isu terkait Palestina. Nah, ini membuktikan ada bias dari ilmuwan data yang diprodusir oleh ilmuwan-ilmuwan ChatGPT, yang mana kita tahu salah satu pendiri dari ChatGPT atau OpenAI adalah orang yang mendukung Israel atau Zionisme. Inilah bias ilmuwan data. Nah, bias algoritma jenis ketiga adalah bias data, yaitu ketika datanya memang sudah bias. Misalnya data yang kita ambil itu adalah data-data yang keliru atau data yang kualitasnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan terhadap AI tersebut, maka akan menghasilkan bias algoritma tersendiri. Yang keempat adalah bias algoritma yang muncul dari algoritma itu sendiri. Misalnya kalau algoritmanya memang sudah bermasalah, maka data sebaik apapun karena proses dari machine learning yang bermasalah, maka outputnya pasti bermasalah. Contoh, misalnya saya pernah menulis sebuah artikel yang berjudul bias algoritma yang terjadi dalam aplikasi Sirekap KPU. Yaitu ketika paslon tertentu diinput suaranya ke aplikasi Sirekap KPU tersebut, maka otomatis menggelembung menjadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan suara. Sementara untuk paslon lain suaranya itu stuck atau bahkan hanya sesuai dengan apa yang diinputkan. Sementara paslon lainnya itu bisa menggelembung. Itulah yang disebut sebagai bias algoritma dari algoritmanya itu sendiri atau dari mesin learningnya itu sendiri. Yang kelima adalah bias stabilitas, yaitu karena AI hanya mampu memproduksi data historis, data yang ada secara publik, maka AI tidak mampu memprediksi instabilitas yang terjadi di dunia nyata. Misalnya politik. Politik yang terjadi baik itu secara real time maupun di masa depan tidak akan bisa diprediksi oleh AI, sehingga AI tidak akan mampu memprediksi apa yang terjadi di masa depan karena data yang diproduksi oleh AI atau mesin learning adalah data historis atau data di masa lalu. Dan bias yang keenam dari bias algoritma adalah bias interaktif atau bias dinamis, yaitu yang terjadi antara interaksi dinamis AI itu sendiri dengan pengguna AI. Misalnya di sosial media, kan sosial media ada algoritmanya. Ketika algoritma sosial media itu membaca interaksi pengguna sosial media, maka data-data yang ada dalam sosial media tersebut didistribusi oleh algoritma dan kemudian dihasilkan, dipelajari oleh algoritma tersebut dan dalam tanda kutip dipelajari pola yang salahnya. Dan jika misalnya pemilik platform, katakanlah misalnya Instagram, YouTube, atau TikTok menginginkan kehendak tertentu, maka dapat rentan dimanipulasi kita sebagai pengguna. Contoh misalnya fitur filter bubble dalam sosial media. Ketika kita mengklik satu tautan tertentu, maka kita disarankan misalnya di marketplace tertentu, misalnya TikTok atau Tokopedia, untuk diiklankan dengan preferensi target kita atau algoritma rekomendasi. Atau pula fitur algoritma yang namanya adalah echo chambers. Ketika kita mengklik, menglop, mengkomen postingan tertentu, maka akan muncul postingan serupa yang mana akan membuat kita menjadi one dimensional man atau apa yang oleh Herbert Marcuse sebut sebagai orang yang berparadigma tunggal. Kita akan merasa benar sendiri karena algoritma merekomendasikan konten serupa, padahal kita memerlukan data-data yang beragam agar kita tidak berada seperti katak dalam tempurung. Itulah 6 jenis bias algoritma. Terus apa yang dapat kita lakukan?
kita dapat mencegah bias algoritma termasuk dalam melakukan penelitian dengan 3 hal. Pertama, kita harus melakukan kesadaran kritis bahwa algoritma itu tidak netral, algoritma tidak objektif, algoritma itu merepresentasi bias yang ada nyata dan bias yang ada dalam ilmuwan data sebagai perancang algoritma tersebut. Sehingga kita perlu melakukan critical thinking. Yang kedua, kita harus membiasakan audit algoritma terhadap seluruh hasil yang telah kita peroleh dalam proses AI tersebut. Kita harus melakukan verifikasi 2 langkah agar kita dapat melacak kebenaran, kevalidan, dan ketepatan respon dari AI. Misalnya notebook LM di bawahnya ada kata-kata di bawah, bahwa silakan cek 2 langkah, termasuk di Gemini, di ChatGPT, dan seluruh standar-standar baku etis algoritma yang kita gunakan sehari-hari. Dan langkah yang terakhir adalah kita harus memilih metodologi yang tepat. Tidak selamanya ketika kita memproses menggunakan machine learning, misalnya kayak AI, itu sudah pasti benar. Apalagi tadi kita sudah belajar tentang 6 jenis bias algoritma. Sehingga metodologi yang tepat tidak melulu harus pakai AI atau mesin termutakhir atau tercanggih. Kadang-kadang kita juga mesti menggunakan pendekatan yang tradisional atau bisa juga apa yang oleh Ethan Mollick sebut sebagai co-intelligence. Kita harus menggunakan metode tradisional dan metode AI di saat yang bersamaan kita menjadikan dia sebagai asisten penelitian kita. Kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.